Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah. Pagi hari ini saya ingin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Ali Imran ayat 118 sampai ayat 120. Tugas Nabi disebutkan dalam surah Al-Jum'ah adalah tilawatul ayat, membacakan ayat. Yang kedua adalah mentazkiyah, sebagian menyebutkan tasawuf, mensucikan jiwa, membersihkan hati orang. Dan yang tiga adalah ta'lim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus nabinya kepada kaum yang buta huruf, membacakan ayat, mentazkiyah, dan mengajarkan Quran dan Sunnah. Karena itu disingkat 3T. Nah, 3T itu tugas Nabi: tilawah, tazkiyah, dan ta'lim. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu belum sampai level ta'lim, mengajar, maka tazkiyah itu menjadi sebuah pilihan. Dan yang pertama adalah tilawatul ayat. Bapak ibu kutip satu ayat lalu di-share. Nah, itu juga bagian dari membacakan ayat kepada orang lain. Dan itu pahalanya luar biasa. Balighu anni walau ayat. Nah, ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ayat itu adalah panggilan untuk kita. Jadi tatkala panggilan orang-orang yang beriman, kata salah seorang sahabat, perhatikan sesudahnya. Jadi setiap ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan. Maka sesudahnya akan ada sebuah perintah yang harus kita kerjakan, atau akan ada larangan yang harus kita jauhi. Itu hampir dipastikan. Ayat ini melarang, jangan kamu mengambil teman kepercayaanmu orang yang di luar kalanganmu sendiri, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan bahaya bagimu. Mereka suka bikin susah dirimu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh kami telah terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menjadikan orang-orang munafik sebagai teman kepercayaan. Nah, jadi sekali lagi, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari minimal 17 kali. Itu mengingatkan kita siapa kawan dan siapa lawan. Jadi ayat ini jangan sampai berlalu begitu saja bagi kita. Dia adalah Al-Fatihah, membuka pikiran dan membuka wawasan kita. Dia diletakkan di muqaddimah suatu hal yang mesti kita ketahui. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah, beri kami bimbingan untuk berada di jalan yang lurus. Itu permohonan kita. Lalu jalan lurus itu dijelaskan sifatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu nomor 1. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ini ditafsirkan dalam ayat lain. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang telah diberikan nikmat itu adalah nabiyyin, siddiqin, syuhada was-salihin. Itulah jalan lurus. Bersahabatlah dengan orang yang punya tipikal seperti itu. Nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Nah, apakah berhenti sampai di situ sifat jalan lurus itu? Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Di antara tafsirannya al-Yahud dan kufar, orang-orang kafir. Berarti bukan jalan ini. Dijelaskan lagi sifat jalan yang ketiga, walad dhalin. Jalan lurus itu bukan jalan orang yang sesat. Di antara tafsirannya an-nasara wal munafiqun. Jadi dijelaskan kepada kita semuanya siapa sahabat, siapa kawan, siapa teman, dan siapa lawan. Setiap hari Al-Fatihah. Tolong buka wawasanmu. Perhatikan. Karena itu secara khusus, berapa kali Nabi mendapatkan perintah, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah terhadap orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan tegas sama mereka. Waghlud alaihim. Itu berulang dalam Quran secara khusus kepada Nabi. Nah, kalau Nabi saja diperintah seperti itu, maka kita umat Muhammadiyah sebagai pengikutnya ya harus memiliki kehati-hatian. Di antaranya adalah memilih bitonah. Ayat ini menyebut bitonatan. Jangan engkau ambil sebagai bitonahmu. Bitonah disebutkan orang yang dekat, yang dapat mengetahui urusan dalam. Bitonah itu selimut, bahasa Arabnya apa? Batonia. Atau dari kata-kata batin. Ya, ada zahir, ada batin. Orang dalam. Perut bahasa Arabnya apa? Batnun, butun. Jadi jeroanmu itu jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Hal yang bersifat batin dalam urusanmu itu jangan serahkan kepada orang sembarangan. Orang yang menjadi teman di dalam selimutmu, orang yang sangat dekat sehingga engkau sering memakainya, jangan engkau jadikan sebagai penasehatmu. Itu perintah Quran pada kita umat Islam. Karena itu nanti kita perhatikan Daulah Islamiyah dalam sejarahnya, terutama pasca Umayyah lalu kemudian Abbasiyah, hampir seluruh sejarah itu mencatat bahwa salah satu yang menyebabkan kehancuran mereka itu adalah mengangkat penasehat orang-orang dekat tanpa seleksi yang benar. Sehingga kemudian pembisik-pembisik ini itulah yang sesungguhnya bekerja. Bukan sang pemimpinnya langsung, tapi bitonah, orang-orang dekatnya inilah yang kemudian memberikan saran yang kemudian terkadang menjerumuskan seorang pemimpin itu kepada tindakan yang tidak benar. Nah, kenapa kita tidak boleh sembarangan? Dijelaskan sebabnya. Satu, mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadharatan bagimu. Disebutkan secara tegas. La ya'lunakum khabala. Yang kedua adalah maddu ma'anitum. Mereka suka bikin yang susah. Jadi hati-hati. Posisi sebagai seorang pengambil kebijakan tatkala salah. Bikin madharat, bikin susah. Apalagi mulutnya ini qad badatil baghdha'u min afwahihim. Penyebar kebencian dari mulutnya. Kalau ekspresi mulut saja baghdha isinya melontarkan kebencian,
Quran menyatakan wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang tersimpan di dalam dada-dada mereka itu jauh lebih parah lagi. Yang sering terlontar dari mulut itu kan ekspresi apa yang ada di dalam hati. Kalau itu yang sering terucap, Quran mengatakan yang tersimpan di dalam dada-dada mereka jauh lebih besar lagi dari apa yang mereka lontarkan di dalam mulut atau secara verbal. Nah, Allah menyatakan, percaya enggak sih? Qad bayyana lakumul ayat. Sungguh serius kami telah jelaskan kepada kalian tanda-tandanya in kuntum taqilun, kalau kalian masih mau mikir. Nah, karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Bukhari, hadis dari Abu Sa'id, ma ba'atsallahu min nabiyyin wala istakhlafa min khalifatin illa kanat lahu bitanatan. Allah tidak mengutus nabi dan juga tidak mengangkat seorang pemimpin melainkan dia memiliki dua orang dekat, bitanatan. Tadi dekat itu seperti batinnya, seperti selimutnya, seperti perutnya sendiri. Bitanatan, dua jenisnya, dua tipenya. Coba, itu level nabi dan istakhlaf, orang yang dijadikan sebagai khalifah. Bitanatan ta'muruhu bil khair wa takhudduhu alaih. Yang pertama, menyuruh kebaikan dan menganjurkan untuk selalu berbuat kebaikan. Itu resiko pilihan teman dekat. Memerintahkan kamu untuk mengerjakan kebaikan, takhudduhu, mendorongmu, memotivasi untuk selalu nasihatnya baik. Nah, yang kedua ini yang bahaya, bitanat ta'muruhu bisu wa takhudduhu alaih. Menyuruh dan menganjurkan untuk berbuat jahat. Bahasa sekarang bisa saja semacam staf ahli atau orang-orang yang kemudian menjadi lingkaran dalam, lingkaran satu di dalam sebuah kekuasaan itu, yang senantiasa memberikan masukan. Bisa saja masukannya adalah buruk. Wal ma'sumu man asamahullah. Setelah jelaskan dua tipe itu, kata Nabi, hanya orang yang dipelihara oleh Allah saja yang mampu selamat dari orang-orang seperti ini dan dari orang-orang yang kemudian mengambilnya lalu kemudian kebijakannya menjadi buruk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, lalu dilanjutkan ayatnya, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaid qul mutu bi ghaidikum innallaha alimun bidatis sudur. Beginilah kamu. Nah, kata Allah, ha antum ulai tuhibbunakum, kamu itu menyukai mereka. Kamu nggak ada prediksi apa-apa, pretensi apa-apa terhadap mereka. Kamu baik dan mencintai mereka, wala yuhibbunakum, tapi mereka sesungguhnya tidak suka kamu. Addu alaikumul anamila minal ghaib wa tu'minuna bil kitabi kulli, kamu beriman terhadap seluruh kitab. Kalian percaya seluruh kitab, sementara mereka nggak mau percaya Quran. Sementara kita ini disuruh beriman kepada seluruh Alkitab. Tapi mereka nggak mau. Disampaikan dalil dari Quran dan seterusnya, mereka nggak mau. Apabila mereka menjumpaimu, mereka berkata, kami beriman, amanah. Apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah, bercampur benci terhadapmu. Mereka punya agenda tersendiri. Katakanlah, matilah karena kemarahanmu itu. Mutu bi ghaidikum. Sesungguhnya Allah mengetahui
apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, ini cerita tentang orang-orang munafik. Karena itulah dulu orang munafik itu paling takut seandainya perbuatan mereka itu kepergok, ketahuan, tidak hanya ketahuan oleh Nabi, tapi Allah mengungkapkan siapa sesungguhnya mereka selama ini yang dekat dengan kita itu. Karena itu akhirnya turun surah yang bernama Al-Munafikun, secara khusus menjelaskan tentang mereka. Intan saskum hasanah tasuhum. Nah, ini kelanjutan dari sifat mereka. Jika kamu mendapatkan kebaikan, sedih hati mereka. Wa in tusibkum sayyi'ah yafrahu biha. Jika kamu dapat musibah dan bencana, gembiranya luar biasa. Wa in tasbiru. Nah, bagaimana lalu sikap kita menghadapi hal-hal seperti ini? Karena memang sejak awal kita ini dikasih tahu kamu akan bertemu dengan tipe orang seperti ini. Coba Bapak perhatikan, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, lalu sesudahnya surah Al-Baqarah kan, itu ayat 1 sampai 20 itu bercerita tentang satu. Ayat 1 sampai 5 bercerita tentang orang beriman. Ayat 6 sampai 7 itu bercerita tentang orang-orang kafir. Lalu ayat sesudahnya sampai 20 itu cerita orang munafik. Itu di awal, Pak. Dan ada yang menyatakan bahwa itulah penjelasan tentang Siratul Mustaqim yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, lalu kita mengatakan amin. Ya Allah kabulkan. Tolong jawab permohonan kami agar minta jalan yang lurus. Gimana jawabannya? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Kamu kan minta hidayah, minta petunjuk. Berulang-ulang engkau minta, ya Allah kami kasih petunjuk. Kata Allah, ada dalam kitab petunjuknya itu. Zalikal kitab. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, lalu dijelaskan sifat mereka, siapa orang beriman, siapa orang munafik, dan siapa orang-orang kafir. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala juga menamai surah secara khusus. Ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-Kafirun, dan ada surah Al-Munafikun. Sejak awal diinformasikan kepada kita semuanya. Nah, karena itulah bagaimana menghadapinya. Seandainya kamu mau bersabar, bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak sedikit pun mendatangkan kemudaratan bagimu. Ya, tinggal kita tadi bersifat seperti itu. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita, menjaga masyarakat, lingkungan, dan menjaga negara kita dari orang-orang yang ternyata punya agenda yang sangat membenci. Sering sekali apa yang muncul dari mulut mereka lontaran-lontaran kebencian, dan sesungguhnya kata Quran yang tersimpan di dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.